Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin. Tradisi orang NU itu pakai sayyidina karena ada di luar kelompok kita tidak mau pakai sayyidina karena kita beranggapan kalau pakai sayyidina bertuhan kepada Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, tradisi kita di Aswaja An-Nabi di NU, kalau ada menyebut nama Nabi pasti menjawab. Ini nggak jawab tadi apa karena kecapean seharian bekerja, apa memang karena banyak utang, atau bagaimana, saya tidak paham. Saya ngaji pada guru saya Hadratus Syekh Abdullah Yakin Morobojo. Kalau ada seseorang punya pisang begini, temannya tidak dikasih, itu namanya medit, cerai ya, sampai medul. Kalau dengan punya uang terus temannya pinjam uang tidak dikasih, itu namanya pelit alias cerai bin medit. Kalau kita punya rokok terus temannya tidak dikasih sedangkan temannya doyan rokok, itu namanya cerai. Tapi ada yang paling medit daripada ini, ketika nama baginda Rasulullah disebut tidak ada yang jawab atau yang jawab sedikit. Itu paling medit dewo, paling cereno. Ciri-ciri orang medit, satu, kalau kita bertamu ke rumahnya tidak pernah dikasih kopi tapi dikasih air aja. Tapi tidak, bukan hari ini, karena memang hari ini kita menyediakan air. Ini kan NU. Kalau bertamu ke rumah jenengan itu tidak pernah dikasih kopi tapi dikasih air, dianggap yang bertamu itu kena kencing manis. Padahal yang berdiri pidato di tempat ini, Pak Wono sudah tahu bahwa saya tidak kena kencing manis. Itu ciri yang pertama, ciri-ciri nomor 2. Yang kedua, tidak pernah membawa rokok kemanapun, hanya korek saja dibawa kemanapun, cari pasangannya. Yang ketiga, ciri-ciri orang medit, ring jelek kan betul. Sininya ini belakang moncak mencuri celkong, apa bahasa Indonesia nya ceplek. Tapi kesannya pun musliman pun dicepeng pun kesan. Karena walaupun medit orangnya tapi gemuk, pasti tidak dalam sini. Jadi saya ulangi dulu ya. Sayyidina Maulana Muhammadin. Sini ketika NU wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Rais Surya MBCNU Acung yang lagi mengajukan SK, masih mengajukan ya, karena masih ada di meja saya, belum saya teken meja saya, tapi mungkin bisa ditetapkan. AGJ Pak Muhtar, Dr. Muhtar Abdillah ya, Gozali, pokok Abdillah di Mondokot, Faisal yang tetap, dan segenap jajaran Rais Surya yang lain, juga Ketua Tanfidiyah. Mohon kepada pengurus harus tahu susunan kepengurusan. Kalau jadi pembawa acara atau apapun, jangan bilang Ketua Rois. Rois Surya itu sudah cukup ya. Ketua Rois dikit ketua-ketua, jadi cukup Rois. Seperti contoh kepala desa, bisa tanya sama Gus Fikri, kepala desa itu bahasa Arabnya Roisul Qaryah. Jangan sampai bilang ketua Rois kepala desa, nanti sebut. Jadi Rois Surya Bapak Muhtar Ghazali ini kalau Tanfidiyah harus pakai ketua Tanfidiyah yang juga sedang mengajukan SK, tapi insya Allah sudah diteken Dr. Haji Mahfud MPDI, tapi ini MM karena NU itu banyak MM-nya Pak. Bendahara umum PCNU itu Dr. Sofyan MM, Kabiru juga MM,
Kalau diplesetkan bahaya itu. Apa? Meng. Ongkuan Pak, punya si meng. Namanya terdaftar di susunan kepengurusan, tapi rapat tidak pernah ikut. Oh, meng relakan. MPDI, Master apa? Pendidikan Islam. Kalau benda, kalau dulu Pak NU itu jarang punya gelar Pak. Saya ini S2 Sulam Sebina. Ini beserta jajaran yang lain. Ini ada Pak Fatur Rozi, juga pengurus MJ ya. Beliau dulu mustasyar. Beliau dulu sekretaris cabang. Saya tidak bilang mantan ya. Beliau dulu sekretaris cabang PCNU Jember. Sekarang yang meneruskan saya. Bukan mengganti. Di NU tidak ada apa namanya teori mengganti, tapi meneruskan. Dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al Faruq, beliau Gus Fikri. Saya tadi tidak yakin kalau beliau pengurus karena rambutnya panjang, tapi memang NU memang begitu Pak. Gus Miftah rambutnya panjang pakai kacamata. Tapi orang itu kalau pakai mau apa nanti dandan cukur biawake. Lihat Gus Fikri panjang ganteng rambutnya tua, Gus Miftah pantes. Saya kemana-mana tidak pernah pakai sorban begini, karena saya tahu diri. Wajah saya wajah pasaran. Jadi saya kalau pakai sorban begitu saja. Kalau masalah itu ngumpul dari KBP itu pantes rambutnya panjang. Mau saya wah rambut panjangnya kene celengan jadi nggak gemek. Jadi mau mati gaya begitu ukur ya Pak, dengan apa posisi kondisi kita. Gus Fikri pengasuh Pondok Pesantren Al Faruq Pancakarya dan segenap pengurus MBC yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terus pengurus KBP, koordinator bidang pengkaderan, kebetulan saya wakil ketua, ketuanya Cak Duda. Ada jajaran pengurus KBP yang lain, ada Mas Faisal, beliau juga di Universitas Islam Jember sebagai kabak kepegawaian. Terus ada Mas Saad, Mas Dayat, ini super luar biasa. Saya tadi lihat video Mbak Yeni, pidatonya Mbak Yeni. Gus Dur bilang sama Mbak Yeni, "Kon ojo ngarep-ngarep aku kumpul be keluarga sedino-dino." Karena satu yang saya pikir pertama itu adalah Indonesia, yang kedua NU, yang ketiga masyarakat, baru 4 keluarga. Kayaknya yang sesuai dengan pidato ini adalah Cak Dayat. Mohon berdiri Cak Dayat, biar tahu yang mana Cak Dayat. Ini tidak pulang-pulang, pulang sebentar keluar, pulang sebentar. Ini kata oleh sangu tante. Aduh, mau boleh nggak gini kita rekan tak koncengan uku. Ini nyerap konsengan ini Cak Dayat ini. Mas Saad, Mas Faisal ini pengurus KBP semuanya, dan juga rekan-rekan pengurus MBC yang lain, dan juga teman-teman dari Muslimat, barangkali Fatayat atau Muslimatnya ada ya? Kayaknya masih muda-muda ya. Kalau muda Fatayat. Juga sekretaris MBC ya Pak Bono. Pak Bono sekretaris MBC. Oh bendahara. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu dan semua kader yang hadir pada hari ini. Ini kayaknya di belakang ada Mas Ovi. Mas Ovi ya? Ovi, beliau ketua LPPNU, Lembaga Perekonomian Pengembangan Perekonomian Nahdlatul Ulama. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena Allah berkenan hari ini mengumpulkan kita semuanya. Sebenarnya di jadwal kalender saya tidak ada saya hari ini di sini. Kalender hari ini saya istirahat total, tidur. Karena sudah kecapean, tadi masih di Bangsal sampai jam berapa ini driver saya ini? Jam berapa tadi? Sampai setengah 4. Jam 4 langsung melepas orang umroh.
mari maghrib imami ngajar, mari ngajar bisa berangkat ke sini. Jadi masih belum pernah merasakan tempat tidur, dan saya bertemu istri hanya sekejap tadi. Bentar seru gitu ya. Tapi saya sudah dipeseni sama istri saya, bilang ke saya, Ra, sampean bukan hanya milik saya, mau semua masalah mulanya bilang bukan milik saya. Sampean bukan hanya milik saya, sampean milik orang banyak, milik santri, milik masyarakat, milik NU. Silakan berangkat kalau diundang orang. Hati-hati di jalan, ingat anak istri, berikan senyummu pada semua orang, tapi berikanlah cintamu hanya untukku. Tak nyaman kebudi, jadi tak nyaman kayak jadi berakhir menang-nang ini, ya sedikit tak bisa memberikan cintanya. Setuju dengan apa yang muslimah yang disampaikan istri saya? Setuju. Yang laki sudah setuju. Tapi tadi saya ditelepon oleh Gusmus. Takut Gusmus telepon. Gusmus lah bilang sama istri. Dulu jaga istirahat malam, kecapean, sudah besok masih ada acara lagi. Besok malam saya Senin lepas orang umroh sebanyak 60. Karena kebetulan saya punya travel, jadi tapi tidak kampanye pada malam hari ini. Bukan travel. Ini yang mengundang Gusmus, Gusmus pas mikir, muslah. Dan udah Mustafa habis. Jadi ini takdir. Allah berkenan mengumpulkan kita semuanya bertemu dengan ini. Saya tidak punya bayangan hari ini ketemu Mas Aap. Mas Aap itu ketakutan kalau ketemu saya, tidak pernah ngampung rokok saya Surya, karena dulu pernah teman, ada salah satu teman ngampung rokok saya Surya mati, Pak. Saya tukang budung dengan Mas Aap. Padahal aku terpan kebenderang, terpan mati, terpan mati. Jadi ini kan takdir teman-teman dengan bisa makin mudah-mudahan dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari hari ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan untuk selalu mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sesuai tema hari ini, konsolidasi kader penggerak. Jadi mungkin bahasa konsolidasi ini kan bertemu, bermusyawarah, berpendapat mungkin bagaimana untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Saya mungkin tidak perlu panjang lebar nanti tentang teknik dari KBP, biar tidak menyebut salah saja pembawa acara. Saya katanya Roy Surya, bukan. Saya di PJNU adalah Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama, itu di NU. Terus di WJ saya Dewan Pengawas. Terus di LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, saya Sekretaris Koordinator Lembaga Perekonomian. Dan masih banyak jabatan-jabatan lain, Pak. Umpamanya gini gue kapi, Pak, tak cukup lah Pak. Tak tahu. Saya dulu dari ranting, Mas Faisal bisik-bisik ke saya. Saya ada enak, tidak pernah jadi pengurus ranting langsung EBC, kan nyaman tidak. Saya dulu sekretaris ranting desa ranting, terus menjadi ketua Tanfidia, terus sampai hari ini masih belum selesai berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Nah, NU itu menggerakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan mazhab yang 4 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu intinya. Jadi NU mengajarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah bermadhab kepada yang 4, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau kita bilang siapa kita? NKRI, Pancasila, makanya NKRI tidak bisa ditawar, Pak. Nahdlatul Ulama. Jadi oleh karena itu minimal pengurus itu tahu satu-satunya ada LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, ada LKKNU, kebetulan pengurusnya ada merangkap selaku Roy Surya,
Apa LKKN itu? Lembaga Kesejahteraan Keluarga Nahdlatul Ulama. Ada LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ada PGNU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Dan kita punya namanya Dokter Ulfa, satu-satunya dokter bedah wajah di Jember, dan yang lain tidak punya, hanya Nahdlatul Ulama. Dokter Ulfa. Sekarang masih ada RSNU, biar nanti yang jelaskan Cak Faisal tentang RSNU. Ada PDU, Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama. Ada LTNNU, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Ada LTN, bukan LN, kalau tadi N. Ada LTNNU. Ini yang banyak datang. Apa LTNNU? Kalau LTN, Lembaga Takmir Masjid. Sekarang bukan M, Pak. N, non dan apa? LTN, Lembaga Taklif An-Nasr. Ini bagian wartawannya FM. Ini harus tahu. Kadang-kadang teman-teman pengurus itu tidak tahu. Mak mejeoring mula abang tak tahu. Bahasa kita di kiai kok katanya ngomong sembahyang di awal dah sembahyang. Itu satu. Yang kedua, minimal kita tahu, Pak, dalil-dalil hadis yang ringan-ringan supaya NU itu di masyarakat dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh masyarakat. Banyak pertanyaan Maulid itu bid'ah, sedangkan jenengan ditanya tidak tahu. Khawarij itu bid'ah, jenengan ditanya tidak. Nah, ini minimal hal-hal yang begini-begini pengurus ranting apalagi kader harus tahu. Ditulis, Pak, ini pakai tulis HP. Ini ada habisnya, saya buka tanah kok. Daripada jawab tidak bisa. Paling tidak jenengan jawab kalau ada Maulid katanya bid'ah, katanya siapa? Bilang, jawab. Holil Banggala Maulotan, ya Ashab Maulotan, Sibogiri Maulotan, Mul Jodid Maulotan, Kebolo. Itu paling tidak kalau sampai Hol. Sekarang Hol banyak yang tidak mau, Pak. Nggak Hol, padahal itu ada hadisnya. Kok sepak sambil aja loh, Pak? Aja begitu loh. Aja, tulis. Cek aja ke YouTube, itu tidak ada sanadnya, Pak. Silakan datang ke PCU, kita jelaskan, kita berikan sekaligus dengan kitabnya. Seperti contoh Haul misalnya. Dasarnya apa? Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kitabnya apa? Syarhus Sudur. Halaman berapa? 92. Juz berapa? Juz 2. Bagaimana bunyi hadisnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada fi kulli haulin. Rasulullah itu setiap tahun haul, setiap tahun pergi ziarah ke makamu. Nah, ini minimal itu saya tahu. Itu Yasin tidak tahu. Wah, ini ada dalam kitab Al-Jami As-Shogil halaman 178. Hadisnya kalau ada orang mati dibacain Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat yang lain Iqra'u inda mautakum. Jadi Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadis riwayat yang lain Iqra'u Yasin inda mautakum. Jadi aneh, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini saya hanya umum-umum saja. NU itu harus praktek. Ada orang sakit kita datang, dia tidak diambil orang lain. Tuh, orang lain dananya besar, Pak. Kita ada abidah tutup. Abidah yang pertama, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, tukang tampung loh. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, ini. Sampai datang kalau ada orang sakit, Pak, sakit apa? Ini sakit. Bagaimana kalau kita bawa ke puskesmas? Iya, antarkan ke puskesmas. Tanya, punya uang, tidak punya. Punya BPJS, tidak punya. Cepat koordinasi dengan kepala desanya. Hanya NU ada di hati masyarakat. Kalau kita hanya koordinasi, ngomong-ngomongan pada NU, nak usah lebut, Pak. Selebut. Jadi datangi, Pak. Akhirnya kita laku, Pak, di masyarakat. Sementara hari ini NU itu dianggap partai politik oleh beberapa masyarakat. Karena pada tahun 55 kita ikut politik. Kan ini tahun 55. Itu harus kita jelaskan. Ini kan saya nomor 2. Kita harus open, telaten ke masyarakat muslimat. Bekerja sama antar kader, didatangi. Contoh nih, Pak, contoh. Saya ini punya ustadzah orang Pamekasan mau kuliah di UIJ, Pak. Hafid hafal Quran.
Gimana caranya saya nolong? Saya sampaikan. Kebetulan saya Dewan Pengawas di UIN mau kuliah, padahal dia sudah tahun 2019 tidak bisa ikut beasiswa. Saya antarkan komunikasi dengan Pak Rektor, hafal Quran ternyata bayar separuh. Ya betul. Jadi hafid hafal Quran yang asalnya 2,5 juta bayar 1.250.000. Belum puas sampai di situ saya Pak. Ternyata bulan Januari itu diusulkan ke Pemkab Jember untuk mendapatkan beasiswa gratis dari Pemkab Jember. Harus begitu, jadi merasa tertolong. Kalau ditolong orang lain, maka akan patuh ke sana. Sementara kita kadang mau konjen, tetangga tidak urus Pak. Begini begini. Ini yang kedua. Yang ketiga Pak, terakhir, langsung terakhir Pak. Ini kira bisa nih orang. Mungkin, mengunjungin unik-unik gini kemakai sang orang santak satu. Berhenti Pak, orang santak gini. Tapi ini pesannya Kemudian kepada saya waktu saya dulu mau jadi ketua NU Pangki. Kebetulan saya ponakannya Mas. Dong, mau jadi ketua NU, cek niatnya apa? Yang terus semabun sing apa? Sebelah mau jadi pengurus NU, cek niatnya apa? Yang terus semabun sing apa? Yang mau semabun sing apa? Maka abad pekerjaannya apa? Dan kita jangan merasa lebih NU. Orang silalaku merasa lebih NU daripada bejangan. Jangan merasa lebih NU, hargai. Kita ini tidak kata. Olah ketua KBP, untuk asli salam untuk bulannya kan lambat Pak nih waktu berkiai Haji Ilmu Mantek. Kalau cerdas orangnya 8 tahun selesai Pak Ilmu Mantek. Gula nih Pak, orang benih-benih sombong ya Pak. Orang yang tahu yang kecebok cak kayak pernah penggul nih, tinggal yang kocaki Pak terus. Nah, dan kita ajaran Latin kalau itu usah minta dihargai Pak. Mau Latin nggak lagi gitu gampang itu Pak. Saya ngiringnya ada gampang, tapi kita ngelatih gotong gotong musik tahu salam. Entar kita yang Jakarta boleh. Jadi bagian pijem. Ya jangan begitu, saling menghargai Pak. Saling menghargai. Mana? Yang ketiga ini yang terakhir, kita harus laku Pak di masyarakat. Paju Pak. Bagaimana? Isit-isit yang sudah ada lakukan. Eka moso bengi luar itu tosaan tembenocaan. Ada Hizbun Nasr. Baca. Sambian tahu. Waktu saya kecil mondok sering diajak oleh Duloko Pak kemana-mana. Saya dikasih tahu gini sama Duloko. Contoh. Bentuk kebileangan kok pengajar mandangan masuk kisah ahli jomblo itu namanya Hizib Sehat Abadil Bulan. Ini untuk pidato ahli mungkin tak seneng dengan bentar pada pidato neng ya orang cok orang tua neng lebih padahal kita ikut saya waktu tidak boleh ditulis saya masih waktu itu paling umur 12 tahun dibaca di mobil tidak boleh itu jangan dihafalkan. Yang mau nyapa lagi atau orang sekalian tuh langsung apa nanti lah. Yang mau ditulis tak bisa kedompok gue lain mendompokkannya. Entah Mbak, saya dipesanin ayah dulu apa nama saya namanya Abdul Khobil, maka nama saya Muhammad Yazid Khobil karena bapak saya Abdul Khobil terkenal di Ajung dengan sebutan Kiai Subur. Kalau di Ajung orang nyebut Kiai Subur. Pesan ke saya dulu, coba kolek menyangeng dia itu ndang wong rono ngalor ngidul nyetan kula ojo niat golek sangu ojo niat golek berkat iku dosa jek niatnya dadi kula arep-arepan to Allah fi khairun mimma fi sing ono hilus apik timbang ono blas sing ya lebih bagus daripada ada sekali walaupun telepon saya tadi sudah disiapkan semuanya segala sesuatu wah kejadian oke om masa nyali beli gurami yang parah kita nak kerja ini unggul katanya abah berencong derma boi yang cemol cek niat nyari sama
cek niat nyari berkat, niatnya beragama Allah, iyo jeng orang diri dihormati oleh orang, bermunyari sama berhukum dosa. Dosa Pak. Kayaknya dia cong memberi orang atau panitia, aku berak kamu jeng tak tahu nyamui jangan. Dosa orang dengan berjenyari sama. Dosa orang berjenyari nggak sih boleh, tapi carinya apa? Itu dibaca. Saya dulu ya coba mampir jalan turun tengok mobil jangan dia mulai hadir untuk sikap jadi ada baca namanya Syekh Atam Batil bilang ilahi in kunta qabilta tawbati wa ghafarta dhunubi fa'akrimni bil fadli wal hifdi hatta afadu kullu sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ini kepenekamannya di kedua, ilahi akrimni bi husni sauti, ilahi dua pangeran kedua, akrimni muliakanlah saya bi husni sauti dengan suara saya, ilahi akrimni bi husni sauti hatta inatul man sami'a qira'ati yastadil qatan fi qalbi wa in kana qasil qalbi, walaupun hatimu tidak senang kepadamu tapi pasti menyimak dan mendengarkan dan akhirnya mau ikut taat. Ilahi akrimni bi rizqin halal, ilahi itu pangeran dan Tuhan, akrimni muliakan saya dengan rezeki saya, bi rizqin halal warzuqni dan berilah kami rezeki min haitsul atasibu, dan rezeki yang tidak kami sangka-sangka. Apa? Kejongkong tak pakai dua cedera semenaso itu beruci orang tak senang kenapa? Kenapa Bos? Tasirun nah? Tasirun itu sudah ada Pak. Anjak lemah cek buku panduan sudah diberi oleh KBP, sudah ada semenaso dan seluruh main HP. Masa Kak ngurusin main-main video-video gitu bukan dia kata ini video nggak gini coba porno ekereme binatang semua sini sekarang ini tak dulu etengku dosa tak etengku betir tapi jago apa yang menolong ada jamnya Pak. Cek kengku berbaca sunasol gue dapat mau mari mandi nanti gue ijazah dari kakak dan gue TV sekaligus karena dari guru saya guru yang kakak gue Ki Haji Muhammad Fatil Khorbir gugur gue ini kan mulai sejak muda sampai hari ini punya cucu satu Pak, walaupun potongan bukan punya cucu saya Pak, kan umur itu sekat kelahiran cucu satu tapi kan potongan masih umur 30 kan gitu ini kan itu ngomong Pak ngomongin ada ngomong sebetul saya mulai muda sampai hari ini punya cucu satu tiga Pak Jemaah saya baca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 21 Robbi yassir wala tu'assir Robbi tammi bil khair 21 saya baca sampai hari Robbi yassir ya Allah mudahkanlah wala tu'assir jangan dipersulit saya Robbi tammi bil sempurnakanlah kehidupan saya dengan baik. Itu saya baca ketiranya itu mari bujang sopu napa macam Yosin napa aduh mari sopu bujang pengurus yang kuat mau saya ngalah Pak ini akan laku kita Pak nanti di masyarakat Pak, karena musuh-musuh kita Pak bahwa dolar Pak lawan kita banyak kita ngisi Pak kalah duit menang duit kalah dunia menang ayo apa kalah wirid menang kalah duit menang duit kalah dungo menang dungo aduh malam cukup tuh pengurusnya mak udah pengurusnya upang tapangan pas tahajud beli tahajud berdoa Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dapat Pak pengurus orang tim buka mobar untuk ngajak masyarakat monggo lihat cuk mobar cak oke pada tangga swaja acuk mobar jenduk boleh ucuk senduk boleh begitu Pak tekniknya Pak. Jadi jangan kita kaku Pak aja ulah ini cuma minta tolong kalau sampai tidak laku tumpul lisan sampai mana sampai mau ngajak orang Pak, sedangkan sana ngajak orang pakai uang saya bilang kita pakai ngajak lisan yang
tumpul tidak bisa tiba-tiba Hizbun Nasr ada bang sih nama Hizbun Nasr mengurusan tim nah ini seorang goreng main kaping tak lama lagi kita Allah nanti aduh wala tafkin nabu itu anak main merasa baca anak bejel mah jadi ini mungkin ada 3 hal yang saya sampaikan. Saya sudah 30 menit Pak, jadi jam 9 berasal 4 saya sekarang ngajur, emak ngajur lihat emak si budukan ngomong ya tuh lebih ya tuh apa loh, aja sumpung kipas ini ke pengurus cabang, dan saya udah ngambek udah tuh orang yang keju gimana, iya lah enggak bermaksud tapi jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini pesannya Sayyidina Ali paling terakhir, jangan takut mati tapi hargailah kehidupan. Jangan sampai 1 detik waktumu tidak bermanfaat dan sia-sia. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Kalau Sayyidina Ali, orang yang makan bersamamu belum tentu sahabatmu. Orang yang makan bersamamu belum tentu sahabatmu. Tapi sahabat sejatimu adalah orang yang datang dan mengerti, membantu ketika kamu dirundung masalah. Ini gak rasanya. Jadi mungkin kamar enggak ada ngosok, yang menggolong maka di dalam kader, di dalam KBP sudah ada diterapkan siapa lawan dan siapa lawan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada suatu hal yang berkenan, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon belajar bertanya. Ini insya Allah konsolidasi terbaik Pak, karena di hari ini saya Pak. Kan gitu udah mengaji lagi konsolidasi terbaik ya Pak, pas saya mengaji berbakono itu iya jadi waktu itu jadi soki kalau ada suatu hal yang tidak berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Sebaliknya dengan punya salah ke saya juga maafkan. Jadi hari ini kita saling memaaf. Apa gini, beliau salah komen. Begini ini ada yang menutup hatinya. Aku lihat ada 50 colok terus. Berarti sengaja. Mau tidak mau cakap yang kesucuk, aku sengaja. 50 colok. Berarti semua cakap. Itu tinggal kan? Memberani ke Pak. Itu kok memenangkan dia. Pengurus cabang Pak. Itu lagi nunggu enggak? Gue serius kan? Jangan membuka rahasia orang lain. Kalau kita membuka rahasia orang lain, suatu saat dibuka rahasia orang lain. Jangan mempersempit jalannya orang, suatu saat akan dipersempit oleh Allah. Jangan merugut ke orang, mana tak merugut ke Allah. Mudahkanlah urusan orang lain, maka urusan kita akan mudah. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.